Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 media pembelajaran, dan berikut adalah anggota kami. Yang pertama adalah Ari Ainul Gausi dengan NIM 069. Lalu berikutnya adalah Zulfikar Fikri Gunawan dengan NIM 070. Lalu berikutnya adalah Ahmad Bagasanjaya dengan NIM 079. Lalu yang terakhir adalah Zahratul Latifah dengan NIM 089. Adjustable clinometer. Cara pembuatan. Nah, langkah pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, siapkan potongan triplex sebagai berikut. Nah, berikut adalah potongan triplex untuk bagian kanan dan kiri dengan ukuran yakni panjang 20 cm dengan lebar 10 cm. Nah, kalau yang ini adalah untuk sisi tegak dan sisi alasnya dengan lebar 22 cm dan panjang 111 cm. Lalu untuk yang sisi sebelah sini adalah untuk sisi depan dan belakang dengan panjang 108 cm dan dengan lebar 10 cm, dan semuanya memiliki ketebalan yang sama yakni 2 cm. Lalu siapkan alat dan bahan yang lainnya, yaitu satu paku. Nah, kita ada beberapa buah paku di sini. Lalu yang kedua adalah palu. Yang ketiga adalah beban atau pemberat. Yang keempat adalah busur. Yang kelima ada rel laci. Yang keenam ada gergaji. Dan yang ketujuh ada pipa paralon dengan ukuran 1 dim. Dan yang terakhir ada benang wol. Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, lubangi triplex bagian depan dan belakang sesuai dengan format di bawah dengan menggunakan gergaji sebagai tempat pipa paralon. Nah, berikut ya. Nah, di situ di atas sendiri itu ada bagian belakangnya, lalu di bawah ada bagian depan. Nah, berikut format yang harus kita praktekkan. Sesuaikan dengan format berikut. Nah, lalu setelah dipotong maka akan menghasilkan seperti berikut ini. Nah, itu untuk bagian alas, bagian belakang, bagian samping kiri, bagian samping kanan, dan tentunya ada bagian depan. Lalu menyatukan bagian dari yang telah dipotong menjadi satu kesatuan. Untuk bagian alas, bagian samping kiri, bagian belakang, bagian depan maupun bagian samping kanan kita akan satukan menggunakan paku. Nah, paku di sini kita akan menggunakan banyak ya untuk menyatukan bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh. Nah, ini pakunya. Bagian kanan, kiri, atas, bawah semuanya nanti dikasih. Nah, jangan lupa untuk memberikan paku pada bagian pojok kiri bawah karena tidak kelihatan pada gambar, jadi kita inputkan pada sebuah tulisan saja. Semoga saudara bisa mengerti. Nah, satukan kerangka triplex menggunakan paku dan palu sesuai pada gambar. Nah, dengan menggunakan palu tersebut maka jadilah seperti ini. Nah, ini bagian yang sudah disatukan. Bagian yang sudah disatukan, lalu kita ada bagian triplex yang belum disatukan karena tadi kita buat dua.
Lalu ada relasi tampak depan dan beberapa buah paku tentunya untuk menyatukan beberapa komponen tersebut. Satukan seluruh bagian menggunakan paku dan palu, serta beri satu buah paku sebagai tempat untuk mengikat benang wol. Nah, berikut adalah susunannya ya. Nah, itu pakunya ada 4 nanti untuk di bagian belakang untuk membuat sisinya nanti kokoh. Nah, untuk relasi juga kita beri 2. Nah, untuk di bagian situ itu diberi paku untuk mengikat benang wolnya nanti. Lalu bagian tersebut akan disatukan menggunakan palu. Nah, ini. Nah, lalu akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan tampak depannya. Lalu kita akan beri penggaris seperti itu supaya nanti kita tahu ini digeser seberapa jauh dan diatur juga seberapa tinggi objeknya. Lalu kalau dalam bentuk 3 dimensi adalah sebagai berikut. Nah, jangan lupa itu penggarisnya ya, ada penggaris. Lalu kita akan buat orang-orangan di sini yang bisa dimaju mundurkan tentunya nanti pada saat pemakaian. Satukan pipa paralon dan prototipe manusia yang terbuat dari sisa triplex seperti pada gambar. Nah, seperti itu. Penyatuannya seperti itu. Nah, lalu ada cara pemakaian. Yang pertama tentu kita harus siapkan alatnya, lalu pahami bentuk soal yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah sesuaikan skala tinggi dan jarak sesuai dengan soal. Lalu yang ketiga, geser prototipe manusia dengan jarak yang diketahui dalam soal. Nah, berikut adalah jarak prototipe manusia dengan objeknya. Lalu yang keempat adalah ambil dan kaitkan benang ke lubang prototipe manusia, lalu tekuk hingga ke belakang sisi tegak dan kaitkan dengan beban. Nah, berikut adalah benang wol, lalu cara mengikatnya dengan paku yang tadi sudah diberikan dengan bagian beban. Yang kelima adalah sesuaikan sudut benang yang terbentuk dengan soal sembari menyesuaikan tinggi sisi tegak dengan ujung benang yang terbentuk. Nah, seperti itu. Lalu akan muncul sudut elevasi di situ. Nah, lalu kita akan ukur sudut tersebut dengan menggunakan busur nantinya. Lalu selanjutnya adalah cek kembali jarak manusia juga sudut yang terbentuk. Apakah sudah selaras dengan tinggi sisi tegak? Jika masih belum, maka sesuaikan kembali. Lalu yang ketujuh, jika sudah sesuai dan selaras, maka tinggi objek atau sisi tegak telah ditemukan.
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.